Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook agar kita lebih mudah berkomunikasi. Silakan, link tersedia di video deskripsi di bawah ini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak berkemampuan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media digital dan alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, komputer, televisi, radio, dan juga kemampuan menggunakan jaringan dengan cerdas dan bijaksana untuk kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, dapat Bapak katakan bahwa selama wabah corona ini terjadi di negara kita, kalian sudah melakukan literasi digital ini. Kalian terus bersemangat belajar secara daring atau dalam jaringan, atau bahasa kerennya belajar online. Kalian sudah memanfaatkan alat-alat komunikasi seperti handphone atau laptop kalian, dan juga jaringan internet untuk tujuan yang bijaksana, yaitu belajar. Dapat dikatakan bahwa kalian sudah melakukan literasi digital dengan sangat baik. Terus kembangkan kemampuan literasi digital kalian. Bukan hanya karena negara kita diserang wabah corona, tetapi kemampuan ini harus terus kalian kembangkan untuk kepentingan masa depan kalian nantinya. Dalam berkomunikasi, dalam belajar, bahkan nantinya dalam bekerja sekalipun, kalian akan terus memanfaatkan kemampuan literasi digital ini. Yang terbaru, TVRI, TV nasional kita, akan segera menayangkan program pembelajaran untuk kalian. Tentunya ini akan menjadi media literasi digital yang baik untuk kalian. Kalian juga akan bisa belajar lewat televisi. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan media-media lainnya. Channel ini pun bersama saya Pak Edu akan terus mendukung kalian belajar. Akan terus menyediakan video-video pembelajaran menarik agar kalian terus bersemangat belajar di rumah. Manfaatkan semua media pembelajaran baik televisi, radio, internet maupun media lainnya untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kalian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke topik. Pada kesempatan ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Topik kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nanti akan dilakukan melalui kegiatan diskusi. Topik ketiga, air untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti akan diberikan melalui audiobook. Topik terakhir, topik keempat, evaluasi. Nanti akan diberikan melalui kuis. Baik, kita langsung saja menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kalian siswa Indonesia semua, dalam belajar, fokuslah pada tugas kalian. Kerjakan sebaik mungkin. Kemudian nomor 2, manfaatkan semua media yang ada. Perpustakaan, televisi, radio, internet, dan lainnya untuk kalian belajar dengan baik. Yang ketiga, terus kembangkan kemampuan literasi digital kalian. Karena itulah yang akan dibutuhkan dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Nah, tentunya kalian masih ingat, di video pembelajaran sebelumnya, kita pernah membahas mana yang lebih baik, sabun atau hand sanitizer untuk mencuci tangan. Ternyata keduanya memiliki manfaat yang mirip, tetapi penggunaannya berbeda. Hand sanitizer digunakan ketika kita berada di luar rumah atau jauh dari sumber air. Sedangkan sabun digunakan ketika kita berada di rumah atau saat kita dekat dengan sumber air. Dari segi keefektifan untuk membunuh kuman dan virus, ternyata sabun dan air lebih efektif
untuk membunuh kuman dan virus. Nah, tentunya masih banyak lagi manfaat air lainnya yang belum kita ketahui. Itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung saja menuju topik yang kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Untuk memahami materi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Gunakan pengalaman-pengalaman kalian dan manfaatkan berbagai sumber informasi lainnya untuk memperkaya jawaban kalian. Nomor 1. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Nomor 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nomor 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Presentasikan hasil diskusimu, lalu diskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Karena kalian belajar di rumah dan diwajibkan tetap tinggal di rumah, maka diskusi ini bisa kalian lakukan bersama keluarga, seperti ayah, ibu, atau kakak. Bisa juga bersama teman-teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Silakan videonya bisa di-pause atau dijeda sejenak. Ketika selesai, silakan dilanjutkan. Baik, sekarang kita menuju ke topik yang ketiga. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Nomor 1, persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. Nomor E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, atau bisa dikatakan sejuk. Nomor F. Tidak meninggalkan endapan. Nomor 2. Syarat kimiawi. Nomor A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Nomor B. Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Nomor C. Cukup yodium. Nomor D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Nomor 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang, kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Tugas kalian seperti ini.
Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada audiobook Air untuk Kebutuhan Sehari-hari? Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Silakan perhatikan peta pikirannya di bagian tengah, air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kotak-kotak tersebut kalian isi dengan informasi penting yang kalian temukan dalam audiobook tadi. Untuk bentuk peta pikirannya bisa kalian kreasikan sendiri. Nah, silakan kalian jeda atau pause sejenak videonya di sini. Ketika tugasnya sudah selesai, silakan kalian lanjutkan. Kita menuju ke topik yang keempat. Akhirnya kita sampai di topik yang terakhir, topik keempat, evaluasi. Nanti akan diberikan melalui kuis. Silakan cek video deskripsi di jam-jam yang ditentukan. Nah, sekarang silakan kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tugas ini tidak usah dikumpul, ini kalian lakukan dengan jujur untuk diri kalian sendiri. Silakan kalian ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, silakan kalian share atau bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak anak-anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa.